Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Siti Husnul Khotimah, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SD Negeri Ciranjang 1, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Belajar yang terdiri dari 7 topik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata topik 1, yaitu Merdeka Belajar menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan kita harus memiliki pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Lalu, kita juga dapat menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru yang hebat, dalam Merdeka Belajar ada 5 modul yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru yang luar biasa, pada modul pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, jadi sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus bisa memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua yaitu menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang ketiga, bertutur kata lembut untuk mendengarkan pendapat, motivasi untuk gemar dan senang belajar. Perlu Bapak Ibu ketahui, sistem pengajaran zaman kolonial harus kita rubah. Karena tidak sesuai dengan cara mendidik dan mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Apa saja yang harus kita rubah? Yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, menyeragamkan pembuatan tugas. Yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, murid duduk rapi menghadap ke depan. Yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan pada murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh juga dapat menggunakan ajas rikon, yaitu kontinu, konsentris, dan konvergen. Bapak Ibu guru yang hebat, sebagai pendidik, kita harus dapat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti murid. Yang pertama, bagaimana cara melatih kecerdasan budi pekerti, yaitu melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku, olah rasa. Yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Dan yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelijen dan bagian biologis muridnya. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, potensi yang berbeda. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, dan potensi murid. Menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara dan menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Inilah trisentra pendidikan. Yang pertama yaitu keluarga.
Keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan yang utama. Yang keduanya adalah sekolah. Yang ketiganya adalah masyarakat. Demikianlah Bapak Ibu guru yang hebat, aksi nyata saya, topik 1 dengan judul Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk umpan balik di dalam link di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.